Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita memuji dan bersukacita bersama. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa
layak kami sembah. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Hanya Engkau Tuhan. Betapa
hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua mari sama-sama sembah Dia. Sembah Engkau, Yesus, amin. Hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua Shalom, pada saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami masih bisa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu sanggup melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, melakukan sesuatu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kalau kami pada saat ini hidup di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa memberkati kami, bahkan ada rencana ilahi yang besar untuk kami boleh lakukan yang terbaik hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman Allah pada saat ini Tuhan, sehingga firman-Mu akan memberkati kami, bahkan berdampak kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang iman yang menghasilkan mujizat. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Jika kita membaca tentang riwayat Naaman, kita tahu bahwa Naaman bukan orang percaya. Tetapi karena anugerah Tuhan, pada akhirnya Naaman melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sudah kerjakan lewat kehidupan Naaman, lewat sakit kustanya. Saudara, banyak orang-orang
yang berkata bahwa kita memiliki iman yang besar. Tetapi ternyata dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan, kita tidak terjadi apa-apa. Kita tidak mengalami apa-apa. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan yang sudah disediakan bagi orang percaya tidak pernah kita alami. Tetapi pada saat ini biarlah pemberitaan firman Allah yang akan saya sampaikan kepada semua jemaat, semua kita, bahwa iman itu harus menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya iman itu bisa menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini lewat kehidupan, lewat cerita, lewat pengalaman Naaman yang pada waktu itu Naaman punya riwayat sakit kusta dan pada akhirnya Naaman mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa. Ada beberapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kehidupan Naaman. Ada ujian-ujian kepada setiap pribadi lepas pribadi. Yang pertama kita melihat gadis kecil. Pada waktu itu rombongan orang-orang Aram menyusuri orang Israel dan menangkap gadis kecil itu, dibawa, diculik menuju ke tanah Aram. Dan saudara yang terkasih, jika seandainya gadis kecil ditangkap, dipisahkan dari kehidupan orang tuanya, saya yakin pada waktu itu gadis ini meraung-raung menangis karena terpisahnya dia dengan orang tuanya. Bahkan orang tuanya juga merasa sakit, merasa kehilangan begitu rupa. Saudara yang terkasih, gadis ini mungkin pada waktu itu menderita karena diculik serombongan orang Aram dan dibawa ke sana. Dipisahkan, kasih sayangnya dipisahkan antara anak dengan orang tua. Jika kita melihat kondisi seperti itu, kita pasti merasa kasihan. Kita pasti merasa berbelas kasihan. Tetapi saudara yang terkasih, di balik semua cerita itu, gadis kecil ini akan bertumbuh dewasa di sana, di tengah-tengah keluarga Naaman. Seorang panglima raja yang besar, seorang panglima yang hebat dan disegani di bangsa di sana. Bahkan Naaman adalah orang terpandang. Naaman disayangi raja, selalu memenangkan setiap peperangan demi peperangan. Dan saudara tahu, sekalipun Naaman bukan orang Israel, yang namanya orang Israel adalah orang pilihan Tuhan. Sekalipun Naaman bukan orang Israel, tetapi di sana ternyata Naaman selalu disertai Tuhan. Saya percaya kenapa Naaman disertai Tuhan. Kita tahu dalam proyek yang besar yang tidak bisa dipahami oleh manusia, Allah ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu Naaman akan mengenal Tuhan pada akhirnya nanti. Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan pada saat ini. Bagaimana iman yang akan menghasilkan mujizat? Kalau kita mau membaca firman Tuhan, ya kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai pada yang terakhir. Saudara yang terkasih, yang pertama yang harus kita lakukan supaya iman akan menghasilkan mujizat adalah antusias mendengar kabar baik. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu menunjukkan bahwa Naaman itu begitu antusias. Pada waktu gadis orang Israel itu bercerita kepada istri Naaman bahwa di Israel itu ada seorang nabi yang mampu dan sanggup menyembuhkan sakit kusta Naaman. Naaman seorang panglima raja, terpandang, disegani, disayangi oleh raja, tetapi sakit kusta.
Penyakit yang dialami Naaman ini saya yakin akan mengganggu dalam segala sesuatu yang dilakukannya oleh Naaman. Karena penyakit kusta adalah penyakit yang pada waktu itu menurut ukuran orang Israel itu adalah penyakit kutukan. Tetapi seandainya di tengah-tengah bangsa Aram itu hanya penyakit biasa, tetapi bagi Naaman adalah penyakit itu mengganggu secara kehidupannya. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Naaman mendengar berita itu, Naaman antusias. Respon terhadap pemberitaan yang baik ini dibuatnya Naaman bergairah, senang mendengar perkataan itu, dan akhirnya Naaman melakukan sesuatu yang luar biasa. Hatinya bulat, hatinya senang, hatinya semangat, antusias, rindu untuk memperoleh pemulihan, rindu untuk memperoleh sebuah mujizat. Itulah yang akhirnya Naaman berkemas-kemas mempersiapkan diri bagaimana caranya supaya itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi sangat disayangkan banyak orang-orang Kristen yang katanya mereka percaya kepada Tuhan, pelaku mujizat dalam setiap kehidupan orang percaya. Mujizat selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi berapa banyak orang-orang percaya mengalaminya, menikmati mujizat-mujizat yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan mereka. Tidak banyak orang alami itu. Tetapi beda dengan Naaman. Setelah mendengar perkataan gadis yang disampaikan itu, ada sebuah mujizat jika engkau datang kepada seorang hamba Tuhan di Israel, maka terjadi pemulihan yang sempurna. Kabar sukacita ini dipersiapkan dengan benar, dengan baik, sehingga langkah-langkah yang ditempuh oleh Naaman akhirnya berkata kepada raja, minta surat supaya Naaman bisa berangkat ke sana mencari nabi yang mampu memberikan kesembuhan itu. Bukan hanya itu saja, tetapi Naaman ternyata diam-diam mempersiapkan persembahan yang sangat besar. Kalau kita melihat yang terakhir dari setiap kalimat di 2 Raja-Raja 5, itu adalah bisa membeli beberapa kebun, bisa membeli ternak begitu banyak lewat persembahan yang disediakan Naaman untuk bagi orang yang bisa menyembuhkan sakit kustanya pada waktu itu. Dan kita percaya itu membuktikan bahwa sakit kusta yang dialami Naaman itu adalah sakit yang tidak main-main bagi dirinya. Saudara, di tengah-tengah pandemi seperti ini, menguji iman kita, menguji sikap hati kita, menguji antusiasme kita. Apakah pada waktu kita ibadah di rumah, ibadah dengan keluarga, kita benar-benar haus dan lapar seperti pada waktu kita ibadah di dalam gereja bersama-sama, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita, karena kita tahu jika kita melihat pada saat-saat seperti ini, banyak orang-orang yang menjadi percaya lewat YouTube, lewat pemberitaan-pemberitaan Injil di tengah-tengah media yang pada saat ini sedang terjadi. Banyak orang percaya, orang ini pindah percaya Yesus, orang ini meninggalkan imannya, agamanya untuk percaya kepada Yesus. Itu membuktikan bahwa kesempatan seperti ini akan membawa mereka melihat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi justru
orang-orang yang katanya percaya kepada Yesus. Justru mereka menganggap ibadah biasa-biasa saja, tidak mengandung makna apa-apa, apalagi mujizat dalam kehidupannya. Mari kita selidiki hati kita, supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Supaya ibadah kita tetap benar di hadapan Allah. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita. Mari kita belajar dalam apa yang pada saat ini terjadi lewat Naaman. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Naaman antusias mendengar kabar baik, mendengar semua apa yang disampaikan gadis itu. Dan akhirnya Naaman berangkat. Itu yang pertama. Bagaimana iman harus menghasilkan mujizat. Iman yang menghasilkan mujizat yang kedua adalah langkah kedua harus ada tindakan. Tindak lanjut supaya iman kita akan mengalami mujizat. Ada proses yang harus kita kerjakan untuk kita memperoleh mujizat dalam kehidupan kita. Naaman pergi memberitahukan kepada raja ACC, surat dibawa dan pergi ke Israel. Naaman datang kepada Raja Israel, dan kalau kita melihat justru Raja Israel merasa terusik ketenangannya. Kenapa begitu? Pada waktu Raja Israel mendengar dan melihat membaca surat dari Raja Aram, dia berkata, "Oh, ini cari gara-gara, menantang saya ini." Akhirnya bahkan Raja Israel mengoyakkan pakaian, tanda berkabung. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seharusnya Raja Israel itu respon dengan baik, bicara dengan baik-baik. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang akan engkau inginkan terjadi dalam dirimu? Ada kabar apa? Seandainya seperti itu. Tapi saudara yang terkasih, respon raja justru tidak terduga. Marah, tersinggung, dan bahkan mengoyakkan jubahnya, pakaiannya. Saudara, yang terjadi begitu luar biasa. Dari awal tadi saya berkata, Tuhan pada waktu hanya ingin menyelamatkan Naaman saja. Harus ada gadis kecil yang ditangkap gerombolan orang Aram, dan akhirnya anak ini menjadi budak untuk keluarga Naaman. Dipisahkan dari orang tua. Bahkan di sini hanya untuk menyelamatkan Naaman saja, untuk mengenal Naaman kepada Tuhan. Raja Israel teruji, lupa kalau ada nabi di Israel. Lupa kalau Tuhan itu bekerja atas Israel. Lupa kalau Tuhan sedang selalu ada bagi umat pilihannya. Kenapa raja ini lupa? Mungkin karena raja ini menikmati hidup saat ini sudah begitu puas. Tidak memikirkan hal-hal yang lainnya. Keamanan di tengah-tengah kerajaannya yang membuat tidak melihat pekerjaan Allah harus dan selalu dipikirkan. Saudara, setelah apa yang terjadi pada waktu itu, akhirnya Elisa mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dan akhirnya Elisa berkata, "Jangan koyakkan pakaianmu, bawa Naaman kemari. Dan aku akan tunjukkan kepada Naaman dan kepadamu juga bahwa ada Tuhan
di orang-orang percaya. Lalu Elisa meminta kepada Naaman, kalau engkau ingin sembuh, benamkan dirimu di sungai Yordan 7 kali. 7 kali. Pada waktu itu Naaman melihat kondisi sungai Yordan begitu kotor. Bahkan dibandingkan dengan sungai-sungai yang ada di daerah Aram. Dan Naaman sangat gusar. Mungkin juga dipengaruhi oleh pemikiran raja pada waktu itu, Raja Israel. Karena Raja Israel dengan surat yang dibacanya bahwa Naaman ingin sembuh, disembuhkan. Dan itu dipengaruhi oleh pikiran Naaman. Akhirnya Naaman mulai berpikir ulang dengan tindakan, dengan imannya itu. Tetapi setelah Naaman didekati oleh orang-orang yang mengikuti beliau pada waktu itu, dikatakan, wong cuman mandi 7 kali saja, kok kamu gak mau, kok Tuhan gak mau. Itu kan perkara yang ringan. Berapa banyak orang-orang Kristen menganggap perkara yang ringan tidak ada mujizat. Padahal dalam perkara-perkara kecil pun Allah bisa buat mujizat dalam kehidupannya. Setelah Naaman disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan dalam kondisi sungainya yang begitu kotor, Naaman mulai gusar, mulai kurang percayanya kepada apa yang disampaikan oleh nabi tersebut, oleh Elisa. Sehingga Naaman merasa tersinggung. Wong di tempat saya saja banyak sungai yang lebih baik. Saudara yang terkasih, mungkin juga dipengaruhi oleh apa yang disampaikan oleh raja. Dengan perkataan bahwa raja tersinggung, raja mengalami masalah mendengar pemberitaan itu. Apakah aku Tuhan ini sehingga engkau minta menghidupkan, mampu menghidupkan atau mematikan? Tetapi waktu itu pengikut-pengikut Naaman berbisik kepada Naaman, wong disuruh gitu saja kok enggak mau. Itu kan perkara kecil, bukan perkara yang besar. Seandainya Tuhan disuruh melakukan perkara yang besar, apakah Tuhan tidak mengerjakannya? Akhirnya dipikir-pikir, ya wes lah, tak lakokno. Ini bagian apa yang saya rindukan supaya mujizat terjadi. Dengan sabar akhirnya Naaman mulai turun ke sungai itu. Sekali belum terjadi apa-apa. 2 kali belum terjadi apa-apa. 3 kali belum terjadi apa-apa. 4 kali belum terjadi apa-apa. Dan akhirnya ke-7 kali dengan proses sikap hati dalam perjalanan membenamkan diri ke air sungai Yordan itu. Akhirnya Naaman melihat perubahan, bahwa semua tubuhnya sehat. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai orang percaya bahwa perjalanan kehidupan kita tidak mulus. Ada tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Pekerjaan usaha kita pada saat ini mungkin terseok-seok untuk mengembangkannya. Kita merasa sudah begitu lelah. Kita sudah merasa begitu berat untuk mengerjakan ini.
Sekali dua kali saya sudah usahakan, saya sudah perjuangkan, tetapi toh hasilnya seperti ini. Saudara yang terkasih, kita tidak boleh putus asa karena ada Tuhan yang menyertai kita. Di dalam Tuhan pasti ada mujizat. Cepat atau lambat, dalam setiap perjalanan iman kita akan menghasilkan mujizat. Karena Tuhan tahu dan Tuhan melihat sejauh mana iman kita yang kita bangun untuk mempercayai Allah sebagai pribadi yang senantiasa mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Kita percaya dalam setiap perjalanan hidup kita, iman kita harus kita terus bergantung mutlak kepada Allah. Karena kita tahu Allah kita hidup, Allah kita berkuasa, Allah pasti akan menolong kita secara luar biasa. Iman yang menghasilkan mujizat yang ketiga adalah memberi persembahan. Tahu, Naaman sudah selesai melihat mujizat yang terjadi, yaitu kesembuhan. Tapi jika kita melihat ke belakang, bahwa Naaman yang masih kaget kusta di rumahnya, di kediamannya di sana, Naaman sudah mempersiapkan persembahan dan persembahan-persembahan. Itu membuktikan bahwa kerinduan kesembuhannya itu begitu kuat. Dan imannya bertambah-tambah. Dan akhirnya Naaman melihat mujizat. Dan akhirnya Naaman memberi persembahan. Sekalipun Elisa tidak mau terima persembahan itu, tetapi Naaman ikhlas ingin memberikan persembahan yang terbaik sebagai bukti karena dia sudah diselamatkan. Banyak orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, sudah didoakan, sudah senantiasa didukung lewat rohani. Mereka sudah naik di puncak, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tetapi karena dia sudah menikmati itu seolah-olah berjalan mulus, mereka sombong. Ini hasil pekerjaan saya, kalau aku tidak lakukan sesuatu, tidak mungkin ini bisa terjadi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di musim pandemi seperti ini, orang meninggal begitu cepat. Bahkan begitu gampang sekali. Tetangga saya punya perusahaan toko bangunan yang begitu berkembang. Hanya gara-gara kalah cepat memperoleh tabung oksigen. Akhirnya dada. Banyak hartanya, berkelimpahan hidupnya. Bukan hanya itu, saya mendengar orang-orang yang seperti itu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika seandainya kita pada saat ini diberikan kesempatan untuk hidup, bahkan kita mengenal Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, berilah yang terbaik buat Tuhan. Karena kalau saya tahu, saya melihat pekerjaan Tuhan di musim seperti ini justru semakin besar. Ada lawatan Tuhan yang besar terjadi. Kalau lagu Bom itu yang dinaikkan tim musik NDC, itu sesuatu sedang terjadi di bangsa kita ini. Dan kita yakini
Tuhan memilih kita untuk terlibat di dalamnya. Tuhan memilih kita untuk kita bisa melakukan sesuatu supaya kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi semakin luar biasa. Jangan setelah kita diberkati, kita mulai ogah-ogahan mengerjakan kerinduan pekerjaan Tuhan. Kita mementingkan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama. Jangan sampai orang Kristen ditinggalkan Tuhan dan Tuhan memilih orang-orang yang seperti Rasul Paulus pada waktu itu. Biarlah kehidupan kita terus bertumbuh di dalam roh kita, dalam pekerjaan Tuhan yang pada saat ini Tuhan sudah percayakan. Kita yakin jika itu kita lakukan, maka pekerjaan Tuhan semakin besar. Kita tahu bukan hanya Naaman memberi persembahan begitu banyak. Kita melihat Sakyus diselamatkan Tuhan, bahkan mengambil komitmen separuh hartanya dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar di tengah-tengah pandemi yang seperti ini sekalipun. Kita yakin bahwa pekerjaan Tuhan akan kita terus geluti, akan terus kita dukung, supaya kemuliaan Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami mendengarkan firman Tuhan lewat pemberitaan Naaman, kejadian Naaman ini. Begitu banyak yang terlibat, baik gadis kecil, Raja Aram, Raja Israel, Elisa, Nabi Elisa, bahkan Gehazi pun terlibat. Sekalipun Gehazi pada akhirnya dia justru lebih condong kepada harta daripada pekerjaan Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami bersyukur supaya kami belajar banyak tentang kehidupan Naaman yang sudah diselamatkan, disembuhkan, dan pada akhirnya sekalipun dia menyembah, pulang ke daerahnya menyembah Baalnya, tapi hatinya sudah tertuju kepada Tuhan Israel. Banyak sekali pada saat ini, sekalipun mereka belum menyatakan diri sebagai orang Kristen, dia masih menyembah dengan pola lama, tetapi dia sudah percaya kepada Kristus Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat Tuhan. Jika pada saat ini ada berbagai macam pergumulan yang terjadi, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Pekerjaan-pekerjaan akan dibuat Tuhan berhasil. Usaha-usahanya akan semakin hari semakin berkembang. Sehingga pada akhirnya nanti pekerjaan Tuhan akan semakin melebar, luas, dan banyak orang menaikkan pujian penyembahan kepada Kristus. Karena kami tahu nanti mulut akan berkata Yesus Tuhan, lutut akan bertelut menyembah Raja di atas segala raja. Karena kami tahu hanya ada Tuhan di atas muka bumi ini yang kepadanya semua kuasa ada di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.